Pemirsa, tersangka kasus pornografi di Bandara Yogyakarta International Airport, Siskae, ternyata kerap merekam video asusilanya di banyak lokasi. Tak hanya di Indonesia, Siskae bahkan beberapa kali membuat konten pornografi hingga ke luar negeri. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengembangkan kasus pornografi dengan tersangka FCN alias Siskae. Dari hasil penyelidikan polisi didapati fakta bahwa tersangka yang dikenal dengan nama Siskae sering membuat konten pornografi di banyak kota di Indonesia. Selain di Bandara YIA Yogyakarta, mahasiswi 23 tahun itu juga pernah membuat video asusila di sejumlah tempat umum seperti mal, supermarket, parkiran, rest area tol, hingga toilet pesawat. Tidak hanya di Indonesia, Siskae juga beberapa kali membuat video asusilanya di beberapa negara. Semua direkamnya sendiri, lalu diunggah ke situs dewasa berbayar. Tak tanggung-tanggung, pendapatan yang diterima Siskae selama 1,5 tahun terakhir mencapai 2 miliar rupiah. Saya lupa yang hitungnya. Lebih dari 3, Pak? Ya, beberapa lah. Ya, ada tempat umum, ada tempat perbelanjaan, ada rooftop. Pantai ada? Pantai, saya nggak tahu. Berarti video-video itu sengaja dijual ya, Pak? Loh, tadi udah dijelasin. Berarti selain di videonya di-upload di... Selain di Jogja, di luar Jogja mungkin ada nggak ya? Di luar negeri. Ya. Di mana, Pak? Di beberapa negara. Dari tangan tersangka, polisi menyita banyak barang bukti, termasuk sekitar 2.000 video porno di telepon genggam dan hard disk. Tersangka Siskae akan dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Kami memiliki wawancara langsung dengan Siskae, saya. Namun sebelum kita akan menyapa terlebih dahulu pihak kepolisian. Saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Yulianto, Kabid Humas Polda DIY. Pak, apa perkembangan terbaru dari soal Siskae ini? Apa pengakuan yang terbaru, Pak? Bisa kami sampaikan, mungkin juga sebenarnya kemarin sudah kita sampaikan, salah satunya adalah yang bersangkutan mendapatkan uang dari hasil konten yang dia buat, dia upload di situs dewasa mulai bulan Maret 2020 sampai dengan kemarin ini ada sekitar 2M lebih. Itu yang bisa disampaikan. Kami ingin tahu, Pak, ini didistribusikan kemana saja, Pak? Apakah hanya di situs dewasa, di luar negeri, atau juga ada yang di dalam negeri? Kenapa nominalnya begitu fantastis? Ya, situs dewasa ini pengakuan dari yang bersangkutan hanya satu di onlyfans.com. Itu yang bersangkutan hanya mengupload di situ. Ya kan, untuk bisa masuk ke situs itu memang harus berbayar, informasi dari yang bersangkutan, hasil pemeriksaan, sehingga ketika videonya dilihat oleh orang, maka ada bagian dari pembayaran itu yang masuk kepada Siska. Oke, Pak, ini Siskae bergerak dari Maret 2020. Bagaimana dia memproduksi video asusila itu, Pak? Apakah mengerjakannya sendiri, bergerak sendiri, atau mungkin ada pihak-pihak yang membantunya, Pak? Dia seorang diri, jadi dia juga bisa mengedit gambar-gambar yang atau video-video yang dia rekam, dan dia pun melakukan perekaman juga seorang diri. Memang ada beberapa konten yang dia dibantu oleh orang lain. Tapi kebanyakan dari konten yang dia buat adalah dia seorang diri.
Pak Kabid, kami ingin tahu sampai akhirnya ketahuan Pak kemarin ketika di Bandara YIA ini sebenarnya pengakuan sendiri dari Siska ini sebagai seorang konten kreator tapi malah memproduksi konten-konten pornografi. Apa Pak alasannya kalau untuk kasus di YIA kemarin Pak? Kalau di YIA itu kan dia memang melakukan perekaman itu di bulan Juli 2021 dan kemudian di bulan Juli itu juga dia upload di situs Dewasa. Namun kemudian di akhir bulan ini, akhir bulan kemarin itu menjadi viral karena dari video situs berbayar itu direkam ulang, kemudian diupload di Twitter yang siapapun bisa melihat di Twitter tersebut sehingga menjadi viral. Baik. Kalau misalnya itu hanya menjadi konsumsi situs yang berbayar, mungkin saja tidak viral. Tetapi karena ini bisa dilihat di Twitter yang siapapun bisa melihat, sehingga akhirnya menjadi viral. Pak, dan kita ingin tahu juga Pak. dari Sebetulnya Siska ini motifnya apakah memang ekonomi atau mungkin ada motif sendiri yang dia punya, Pak? Ya, hasil pemeriksaan psikologi yang memeriksa yang bersangkutan mengalami eksibisionis. Itu penyimpangan perilaku seksual. Selain yang bersangkutan juga menyalurkan hasrat seksualnya seperti itu, dia juga berpikir untuk mendapatkan uang dari situ. Jadi ada memang motif ekonomi yang melatar belakangi sehingga yang bersangkutan mengupload di situs yang harus berbayar untuk bisa melihatnya. Terima kasih Kombes Pol Yulianto, Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bergabung di Kabar Petang.